Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan ni'amillah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat beserta salam tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, bulan Ramadan adalah bulan puasa. Tetapi puasa di bulan Ramadan adalah puasa yang sangat istimewa. Pendengar, rukun Islam itu ada 5. Membaca syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, berpuasa, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Tapi bila diperhatikan dengan seksama, kelima rukun Islam tersebut bersifat positif. Kecuali puasa, karena sesungguhnya perintah puasa bersifat negatif, yaitu perintah untuk meninggalkan suatu, makan, minum, menahan nafsu, dan lain-lain. Artinya, apabila syahadat harus diucapkan, sholat harus dikerjakan, zakat harus ditunaikan, haji harus dilaksanakan, maka puasa adalah harus menahan segala hal yang membatalkannya. Inilah satu keistimewaan ibadah puasa dibanding dengan ibadah lainnya. Sesungguhnya ibadah dalam konteks pencegahan jauh lebih berat dibanding dengan ibadah yang bersifat melaksanakan. Menjadi pedagang adalah hal yang gampang, tetapi berdagang tanpa unsur menipu dan kebohongan bukan pekerjaan yang gampang. Menjadi pejabat adalah hal yang tidak sulit, tetapi sulit lagi menjadi pejabat yang tidak korup. Berkumpul di majelis taklim untuk mengaji, untuk berzikir bukanlah hal yang berat, tetapi berkumpul tanpa menggunjing adalah sesuatu yang berat. Pendengar, ingatkah kita bagaimana bahagianya ketika melihat anak kita berhasil berjalan sendiri setelah beberapa bulan belajar merangkak tertitah-titah? Tetapi setelah ia lancar berjalan, alangkah susahnya memperingatkan ia agar tidak lari-lari di rumah dan di jalan. Semua itu menunjukkan betapa penting, betapa sulitnya menghindar dari larangan dibanding dengan melaksanakan perintah. Oleh karena itu, dalam kitabnya Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, mengatakan bahwa ada 2 sisi ibadah. Pertama, sisi pelaksanaan, syatrul iktisab, dan yang kedua, sisi larangan, syatrul ijtinab. Sisi pelaksanaan adalah melaksanakan berbagai perintah Allah. Inilah makna taat. Sedangkan sisi larangan adalah mencegah berbuat maksiat dan keburukan. Inilah yang berarti takwa. Sisi larangan jauh lebih mulia, lebih utama, lebih baik dibanding dengan sisi pelaksanaan. Para pendengar, puasa sebagai bentuk ibadah yang mengandung syatrul ijtinab memiliki kemuliaan, keistimewaan dibanding dengan ibadah yang lain. Karena ibadah puasa didominasi dengan berbagai larangan, larangan makan, larangan minum, larangan nafsu, dan lain sebagainya. Malah dengan bahasa Imam Al-Ghazali, puasa dapat digolongkan sebagai ibadah tingkat tinggi. Hal ini wajar, karena sesungguhnya puasa melatih seorang hamba mengendalikan musuh bebuyutan, yaitu nafsu. Latihan mengendalikan nafsu adalah latihan bersihkan hati dari berbagai penyakit, iri, dengki, hasut, toma, ujub, riya, dan sum'ah. Semua itu adanya dalam hati. Dan kita sebagai seorang hamba harus bisa mengendalikan diri kita masing-masing. Dengan bantuan perut lapar, haus, badan lemes, mata terkadang berkunang-kunang, sungguh berat latihan ini. Akan tetapi jika berhasil, Allah telah menjanjikan hadiah besar yang belum pernah dibayangkan. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah menyampaikan,
Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, setiap amal perbuatan anak Adam, yakni manusia, yang berupa kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kali sehingga 700 kali lipat. Allah berfirman, melainkan puasa, karena puasa sesungguhnya adalah untukku dan aku akan memberikan balasannya. Orang-orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, juga memakan semata-mata karena ketaatannya pada perintahku. Seorang yang berpuasa mempunyai 2 macam kegembiraan. Sekali kegembiraan di waktu berbuka dan sekali lagi kegembiraan waktu menemui Tuhannya. Niscayalah bau mulut bacin orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.